Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Ustadz senantiasa berharap dan memohon kepada Allah, semoga anak-anak beserta keluarga dan juga para ustadz dan ustadzah bersama keluarga semuanya tanpa kecuali senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan sehingga dapat menjalankan aktivitas pada hari ini secara maksimal. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Quran surat Al-Ikhlas dengan memahami arti dan isi kandungannya. Dan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan membahas Quran surat Al-Falaq, dengan harapan setelah selesai pembelajaran nanti anak-anak dapat memahami arti dan isi kandungan dari surat Al-Falaq tersebut. Selain itu, anak-anak dapat mengetahui dalam Al-Quran itu terdapat berapa surat ya jumlahnya. Terus yang kedua, Al-Falaq itu termasuk surat yang keberapa dalam Al-Quran? Apa arti Al-Falaq itu? Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Falaq? Dan di manakah surat Al-Falaq itu diturunkan? Dan apa tanda-tanda dari surat Makkiyah? Semoga dengan mempelajari video pembelajaran hari ini nanti anak-anak dapat mengetahui lebih banyak lagi. Marilah kita ikuti video pembelajaran kali ini. Surat Al-Falaq dari anak-anak Bapak. Bersama-sama kita membacanya ya nak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Wah, pintar sekali anak-anak Bapak, sudah hafal Al-Quran surat Al-Falaq. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menerjemahkan Al-Quran surat Al-Falaq dan memahami makna kandungan dari Al-Quran surat Al-Falaq. Ayo kita terjemahkan ya. Kita terjemahkan Al-Quran surat Al-Falaq ini. Ayat yang pertama, apa bunyinya nak? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, apa arti qul? Qul artinya katakanlah. A'udzu artinya aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Birabbi, kepada Tuhan. Al-Falaq, yang menguasai subuh. Siapa Tuhan yang menguasai subuh? Yang menguasai subuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Min artinya dari, syarri artinya kejahatan, ma khalaq makhluknya. Makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wah, apa artinya?
Dan min, apa tadi min? Dari. Syarri, nah sudah kita ulang ya. Syarri, kejahatan artinya. Ghasiqin, artinya malam. Iza, artinya apabila. Waqab, artinya telah gelap gulita. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa, apa arti wa? Dan. Min, kita ulang lagi min. Min artinya dari. Syarri, syarri artinya kejahatan. Nafasati artinya wanita-wanita tukang sihir. Fil 'uqad, yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa artinya dan. Min artinya dari. Syarri artinya kejahatan. Hasidin, hasidin adalah pendengki, orang-orang yang pendengki. Iza hasad, iza dulu ya. Iza artinya apabila, hasad ia dengki. Gampang sekali anak-anak Bapak. Coba kita artikan secara keseluruhan. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Dah gampang ya mengartikannya. Anak-anak Bapak sudah menghafalkan surat Al-Falaq. Bapak juga berharap mampu untuk menerjemahkan Al-Quran surat Al-Falaq ini ya. Anak-anak Bapak sekalian, yang terakhir kita akan mempelajari tentang memahami makna kandungan dari Al-Quran surat Al-Falaq. Ya, coba anak-anak Bapak dari tadi mengulang-ulang sudah mengartikan atau menerjemahkan kata-kata Al-Falaq. Kira-kira yang masih ingat anak-anak Bapak, apa sih arti Al-Falaq? Ya, bagus sekali. Al-Falaq artinya waktu subuh. Sekarang pertanyaan Bapak selanjutnya, berapa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Ayo. 110? 111? Wah, yang di sebelah sana bagus sekali. 114. Jadi jumlah surat dari Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran ada 114 surat. Lalu Al-Falaq ini, surat Al-Falaq ini termasuk surat urutan yang keberapa? Urutan yang ke 113. Bagus sekali. Nah, anak-anak Bapak sudah hafal surat Al-Falaq ini kan? Sudah hafal dan sudah bisa menerjemahkannya. Bapak bertanya lagi deh, berapa sih jumlah ayat dari Al-Quran surat Al-Falaq ini? Jumlahnya ada? Ayo hitung. Ya, betul sekali. Ada 5 ayat.
Di mana diturunkan Al-Quran surat Al-Falaq? Diturunkan di kota Mekah dan dinamakan dengan surat Makkiyah. Apa tanda-tandanya surat Makkiyah ini? Tanda-tandanya adalah suratnya pendek-pendek. Kan pendek-pendek kan Al-Quran surat Al-Falaq hanya 5 ayat. Nah, itu menandakan bahwasanya surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah dan disebut dengan surat Makkiyah. Atau lebih dalam lagi nanti, apa itu surat Makkiyah? Adalah surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Falaq ini termasuk kepada surat perlindungan. Artinya, melalui surat ini kita disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Surat apa lagi Pak selain surat Al-Falaq ini yang disebut dengan surat perlindungan? Ada satu lagi, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut dengan surat Al-Mu'awwizatain atau surat meminta perlindungan. Kita lanjut ke makna kandungannya, ya. Lebih cepat kita ya. Apa makna kandungan dari Al-Quran surat Al-Falaq ini? Kalau anak-anak Bapak sudah bisa menerjemahkan Al-Quran surat Al-Falaq, Bapak yakin anak-anak Bapak paham dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ini. Apa yang dikatakan di ayat pertama tadi? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kita lanjut yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung dari apa? Dari kejahatan. Ma khalaq, makhluknya. Makhluknya yang mana? Makhluk Allah secara umum. Jadi kita tadi yang pertama disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya secara umum. Yang kedua adalah kita disuruh berlindung dari apa lagi nak? Wa min syarri wasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita disuruh untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan yang muncul di malam hari. Banyak sekali ya nak kejahatan-kejahatan yang muncul di malam hari. Apa yang lagi tren sekarang? Begal ya? Ya masih ada begal sekarang. Itu termasuk kejahatan yang muncul di malam hari. Dan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. Apalagi kejahatan di malam hari? Mungkin gangguan dari jin dan setan. Kita lanjut yang keempat. Kita disuruh berlindung dari apa lagi sama Allah? Di ayat yang keempat, coba kita perhatikan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul. Artinya kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan sihir. Dan selanjutnya yang terakhir, kita disuruh berlindung oleh Allah dari apa lagi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Jadi kita harus berlindung dari orang-orang yang dengki, ya, orang-orang yang tidak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang ya. Dan dia senang melihat orang lain susah. Itu orang dengki itu ya nak. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Nah, sudah paham ya? Dari apa saja tadi kita berlindung? Dari makhluk Allah secara umum, dari kejahatan yang muncul di malam hari. Dari apa lagi? Dari tukang sihir. Selanjutnya dari apa lagi? Dari orang-orang yang dengki. Nah, sudah selesai ya pembelajaran kita tentang Al-Quran surat Al-Falaq ini. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membacanya, kemudian menghafalkannya. Kita lanjutkan juga menerjemahkan dari Al-Quran surat Al-Falaq. Kita lanjutkan memahami makna kandungan dari Al-Quran surat Al-Falaq. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat memahami materi ini dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Falaq itu di kehidupan anak-anak Bapak sehari-hari. Dan Bapak juga seperti itu. Mudah-mudahan Bapak juga termasuk orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Falaq.
Demikian pembahasan kita pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga menjadi pemahaman dan pengetahuan anak-anak bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebagai tugas di rumah, anak-anak silahkan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 2. Al-Falaq termasuk urutan surat yang keberapa? 3. Apa arti Al-Falaq? 4. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Falaq? 5. Di manakah surat Al-Falaq diturunkan? 6. Al-Falaq termasuk golongan surat apa? 7. Apa tanda-tanda surat Makkiyah? 8. Ada 2 surat untuk meminta perlindungan atau yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Adalah surat apa dan surat apa? 9. Isi kandungan surat Al-Falaq adalah Allah memerintahkan manusia untuk berlindung kepadanya dari A apa, B apa, C apa, dan D apa. Selamat mengerjakan dan semoga kita dapat menjadikan faham akan semuanya. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.